Oke, bagian terakhir dari pertemuan kita kali ini adalah tentang keuntungan alias profit. Kita sebagai game designer dan klien tentu saja ingin mendapatkan keuntungan dari game kita ya. Nah, bagaimana caranya mendapatkan keuntungan tersebut? Ya. Nah, sebelum itu kita harus melihat dua sisi yang eh, agak kontradiktif satu sama lain ya, antara love sama money, antara cinta dan uang ya. Nah, uang ini adalah yang membuat industri game tetap berjalan. Kita tidak bisa mengingkari ini, ya. Semua hal di dunia ini diukur dengan uang. Ya, cuman sayangnya uang ini punya pengaruh terhadap desain game dan sebaliknya. Ya, tren di pasar itu bisa mempengaruhi desain game yang sedang kita buat sekarang. Jadi, kita sebagai desainer itu perlu mempelajari sedikit tentang bisnis game sehingga bisa berdiskusi dengan money people. Ya, money people di sini adalah orang-orang yang punya dana, punya uang. Nah, jadi kita akan lihat berbagai macam bisnis model dari game yang ada sekarang ini, ya. Ada retail, ada direct download, ada free to play. Ya, retail ini bisnis yang masih ada sampai sekarang, ya, bisnis tradisional. Jadi ada konsumen di sini kalau dia beli game seharga $50, ya retail itu dapat kira-kira $16. Ya. Nah, retail ini pastinya dia beli game dari publisher, ya kan? Dia beli gamenya $37, sehingga publisher itu punya angka 30, sekitar 37. Cuman setelah itu publisher harus bayar ke platform $7, ya, membayar izin untuk menerbitkan gamenya di platformnya, bayar agen sama iklan media, agen iklan sama media, $6 misalkan, ke pabrikan media, DVD kemasan dapat 3, sementara itu dia bayar ke developer itu hanya $8, ya developer hanya dapat 8 per satu unit game yang terjual ya, dan publisher juga bayar ke retail, ini ada yang namanya markdown reserve, sebesar $3. Ya, markdown reserve ini adalah jaminan kepada retail, ya, ada kerugian saat game nanti akan dijual dengan harga yang lebih rendah. Ya, tentunya harga game itu akan turun terus seiring dengan waktu. Nah, retailnya kan pasti punya kerugian nih. Ya, kerugiannya itu dibayar di depan dengan markdown reserve ini. Ya, ini sistem bisnis tradisional. Kalau direct download itu banyak rantai yang dipotong, sehingga keuntungannya lebih banyak masuk ke developer. Ya, tapi tentu saja ini masih bisa dipotong dengan biaya lain ya. Marketing sama iklan itu bisa teman-teman lihat di sini kan tidak ada. Lah terus para gamer potensial tahu dari mana tentang game kita. Nah, berarti kita kadang-kadang masih harus perlu melakukan iklan. Ya. Nah, konsumen beli game $10 ke distribusi online, biasanya mereka dapat $3 ini dengan asumsi 30% ya, misalkan di Steam. Kalau 12% ya hitung sendirilah, berarti distributor online-nya dapat $1,2. Ya, dan dengan tiap kopi terjual, maka developernya dapat 7 atau 8,8. Nah, skema yang lain adalah free to play, ini yang mulai muncul sejak era game mobile. Ya, salah satu cara mendapatkan pemain terbanyak adalah memberikan gamenya dengan cuma-cuma, kemudian tunggu sampai pemain itu mencapai tempat tertentu atau mendapatkan sesuatu, baru kenakan biaya di sana. Ya, jadi dari konsumen itu bayar gamenya tidak ada nol, tapi ada yang namanya LTV. LTV di sini adalah lifetime value. Berapa banyak pemain itu rela mengeluarkan uang selama bermain, sampai akhirnya dia tidak bermain lagi. Nah, kalau misalkan rata-rata LTV-nya adalah $5 ke distributor online, Apple App Store, kemudian Google Play Store, mereka dapat 1,5 ya, dengan persentase yang masih sama ya, 30%. Nah, 3,50-nya itu ke developer, tapi kemudian supaya dia bisa mendapatkan pemain baru, maka dia harus mengeluarkan biaya ke marketing, misalkan $3. Seperti itu. Ya, perolehan pemain baru ini adalah biaya rata-rata untuk menarik seseorang supaya mau main gamenya kita. Nilai di sini bukan nilai paten ya, nilai yang lain tadi juga bukan nilai paten, itu cuman
contoh aja. Nah, itu tadi dari sisi bisnis model. Kemudian dari sisi kompetisi kita harus tahu juga, karena pasar industri game ini cukup jenuh, ya sudah ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu game yang ada. Ya, ketika sebuah game itu dirilis, maka game tersebut itu harus bertarung dengan game lainnya untuk bisa memenangkan hati dan pikiran pemain potensial yang kira-kira akan beli gamenya. Nah, kalau kita mengetahui pengetahuan tentang yang namanya gap analysis, maka kita bisa meyakinkan mereka untuk beli game kita. Ya, gap analysis ini adalah analisis tentang perbandingan produk kita, game kita dalam hal ini ya, dengan game-game lain yang sudah ada di pasaran. Seberapa besar kemiripannya? Nah, kalau sekedar mirip gitu saja, berarti kita tarung langsung dengan game yang sudah ada, yang kemungkinan juga sudah lebih sukses, ya, sudah sukses duluan. Nah, kalau game kita menawarkan sesuatu yang sama, maka game kita ini kemungkinan besar tidak akan dilirik oleh pemain. Tapi kalau game kita ini memiliki sesuatu yang unik yang bisa mengisi gap tersebut, ya sesuatu yang diinginkan oleh pemain, tapi tidak ada satupun barang di pasar yang bisa memenuhi tersebut, maka kita akan bisa mendapatkan perhatian lebih banyak. Dan dengan demikian kita bisa mendapatkan uang lebih banyak juga. Ya, jadi gap analysis ini cukup penting. Berikutnya, kita juga perlu mengetahui audiens kita. Ya, perlu dia lakukan analisis tentang perilaku pemain, seberapa besarkah mereka mau membayar. Ya, apa saja yang bisa kita tawarkan menjadi nilai lebih dengan harga yang kita tawarkan ke mereka. Ya, itu perlu dianalisis. Dan kita perlu tahu ada casual player sama hardcore gamer. Ya, casual player itu berarti pemain yang hanya main game sesekali aja untuk mungkin sekadar mengisi waktu, ya mencari hiburan sekilas sebentar. Nah, ini sangat sulit untuk menarik perhatian mereka sehingga biasanya untuk casual player kita menggunakan bisnis free to play. Ya, tapi untuk hardcore gamer itu biasanya suka pada game yang mendalam, yang dibikinnya dengan bagus, sehingga mereka ini rela untuk mengeluarkan uang dan lebih rela dibandingkan casual player. Ya, sehingga untuk hardcore gamer ini masih bisa menggunakan metode bisnis yang lain ya. Bisnis model entah yang retail atau direct download. Ya. Nah, untuk bisa meyakinkan beberapa pihak, terutama money people, ini kita perlu mempelajari beberapa jargon bisnis game. Ya, kita akan pelajari sekilas, ada yang namanya SKU, ini bacanya SKU. Ya, SKU ini adalah stock keeping unit. Berapakah unit yang masih tersedia di pasaran? Kemudian ada COGS, cost of goods sold, ya. Biaya penjualan game kita ini berapa? Burn rate, biaya operasional sebuah game studio. Kemudian ada yang namanya sold in sama sold through. Sold in itu berapa unit game yang dibeli oleh retailer dari publisher. Ya, sementara itu sold through itu berapakah unit game yang dibeli oleh konsumen. Ya, tentunya angka-angka ini hanya berlaku untuk game yang dijual secara fisik ya. Kalau secara digital, berapa unit game yang dibeli oleh retailer biasanya tidak ada. Ya, karena kan bentuknya digital, bisa di-copy dengan mudah. Kita hanya perlu menyediakan produk key biasanya. Nah, tapi kalau zamannya retailer itu ada dua value, ada sold in sama sold through. Biasanya yang dipakai untuk marketing itu sold in. Tapi bagi kita yang penting itu sebetulnya adalah sold through. Ya, berapakah yang beneran dibeli oleh konsumen. Jadi kita tahu persis berapa pemain game kita. Kalau sold in itu kan cuma dibeli sama retailer kemudian dipajang. Ya, bisa jadi nanti entah gamenya itu akan dibeli atau bahkan dibiarkan gitu saja atau bahkan nanti ketika waktunya bersih-bersih gudang akhirnya dibuang. Ya, unit sold ini berapa banyak unit game yang terjual. Ini penting untuk retail sama game dengan direct download. Ya, lalu ada break even. Ya, beberapa lebih kenal dengan singkatan BEP, break even point. Berapa banyak unit game yang harus kita jual supaya publisher ini bisa balik modal. Ya, contoh, kalau biaya yang dikeluarkan oleh publisher itu 10 miliar rupiah, dan keuntungan per game itu 50.000 rupiah, maka
publisher akan mendapatkan BEP di penjualan sebanyak 200.000 unit, alias 200.000 game. Nah, untuk dunia free-to-play itu ada beberapa istilah lain, ya, ada churn, berapa banyak pemain yang menghilang per bulan, ya, entah karena bosan dan lain-lain. Kemudian ada cost of acquisition, ya, biaya untuk menarik pemain baru, misalkan dengan marketing, ya, dengan promosi pada gamenya misalkan. Ada DAU, Daily Active User, berapa banyak pemain yang memainkan gamenya secara aktif dalam satu hari. Ya, MAU, Monthly Active User, berapa banyak pemain yang aktif memainkan gamenya dalam sebulan. Tapi MAU ini bukan serta-merta kita dapatkan dari DAU kali 30. Ya, enggak. Belum tentu hasilnya sama. Lalu ada ARPU, Average Revenue per User. Rata-rata pemasukan per pemain itu berapa? Ya, dihitungnya dengan pemasukan bulanan dibagi MAU. Sementara itu ada istilah ARPPU, Average Revenue per Paying User. Ini pemasukan rata-rata dalam satu bulan, tapi untuk gamer yang bayar. Ya, dan biasanya ARPPU ini akan jauh lebih besar nominalnya dibandingkan ARPU. Ya, sebagai contoh nih, monthly active user kita 1.000 pemain, tapi yang bayar, yang rela mengeluarkan uang untuk game kita itu hanya 20 user, dan selama sebulan kita dapat penghasilan sebesar $2.000. Maka ARPU-nya adalah $2.000 dibagi MAU langsung, yaitu 1.000, sehingga kita dapat $2. Ya, artinya untuk 1.000 pemain tersebut yang aktif dalam satu bulan, kita dapat pemasukan $2. Ya, tapi kalau menghitung ARPPU, Average Revenue per Paying User, maka revenue 2.000 ini kita bagi dengan paying usernya 20, alias kita dapat $100. Ya, artinya untuk setiap user yang membayar untuk game kita, kita bisa expect bahwa kita dapat $100 setiap ada user yang membayar. Ya, ini istilah bisnis untuk game free to play. Masih ada lagi sih sebetulnya. LTV, tadi kita sudah sempat lihat, lifetime value. Ya, ini dihitung sejak awal bermain sampai tidak lagi bermain untuk selamanya, ya untuk seterusnya, berapakah pemasukan rata-rata yang kita dapat? Nah, ini ngitungnya susah sih. Ya, tapi sebetulnya penting dicari untuk menentukan berapa banyak yang harus kita keluarkan untuk bisa menjaring pemain baru. Ya, harapannya biaya yang kita keluarkan untuk bisa mendapatkan pemain baru itu tidak lebih dari lifetime value ini. Ya, kalau lebih rugi dong jadinya. Ya, kita menarik pemain baru $3 aja, tapi lifetime value-nya ternyata $2. Ya, rugi $1 dong jadi per usernya itu ya. Oke, kemudian ada key factor. Ya, key factor ini adalah berapa banyak pemain baru yang berhasil diracuni oleh pemain sekarang. Ya, ini sebetulnya istilah dari dunia marketing, dan dunia marketing itu pinjam dari dunia epidemiologi. Ya, jadi aslinya key factor ini adalah istilah infection rate. Mungkin teman-teman pernah dengar. Ya, tingkat infeksi sebuah patogen itu berapa. Nah, tapi dipinjam sama marketing itu diganti namanya jadi key factor. Lalu ada istilah lain yang mungkin teman-teman sudah kenal ini ya, whale. Kita biasanya ngomongnya sultan. Ya, whale ini adalah pemain yang membayar banyak untuk game free to play. Nah, ini penting diperhatikan karena whale ini seringnya jadi komoditas terbesar dari pemasukan kita. Ya, ada sebuah studi yang menyatakan bahwa separuh pemasukan game itu berasal dari 0,15% aja pemain kita. Dan biasanya mereka adalah whale. Ya, sehingga whale ini perlu dijaga juga ya, jangan sampai mereka akhirnya stop membayar game kita. Kemudian kita perlu mengetahui top seller pada market sekarang ini ya, pada platform yang ingin kita masuki. Ya, pahami apakah yang membuat mereka itu sangat sukses. Ya, teman-teman bisa coba sendiri, nanti silakan pilih satu platform yang disuka. Ya, bisa PC, bisa Android, misalnya bisa konsol.
ya PlayStation, kemudian buatlah daftar tentang 10 game yang paling sukses. Ya, lalu bandingkan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, selain hal-hal tersebut, itu ada penghalang yang bisa memisahkan kita dari kesuksesan dan berarti memisahkan kita dari uang ya, dari keuntungan. Nah, barrier atau penghalang ini perlu kita pelajari juga. Terkait pasar itu ada dua macam, ada pasar yang namanya red ocean, ya, lautannya merah. Kenapa dibilang lautannya merah? Karena pasar ini jenuh. Ya, persaingannya penuh banget di sana, berdarah-darah. Makanya di situ dinamakan red ocean. Ya, saingannya susah, persaingannya tinggi. Nah, tapi kalau blue ocean ini persaingannya masih sedikit. Ya, blue ocean ini bisa terjadi karena memang baru pasarnya. Ya, misalkan pasarnya Android beberapa tahun yang lalu, ya belasan tahun yang lalu misalkan. Lalu pasarnya Switch itu juga baru seharusnya. Ya, atau bahkan ada penghalang lain di situ yang membuat pasar tersebut itu sulit untuk dimasuki. Ya, inilah beberapa penghalang tersebut. Ada secara teknis, secara hardware, secara expertise, secara sale distribution, imagination, relationship, dan uncertainty. Kita lihat satu-satu ya. Ada penghalang secara teknis, ini adalah penghalang dari sisi teknik. Mungkin ada algoritma khusus yang menciptakan sebuah gameplay baru, entah look and feel-nya mungkin, atau teknologi server terbaru yang memungkinkan gameplay multiplayer yang unik. Ya. Kalau memang sukses dari sisi teknis ini, maka game tersebut itu akan susah ditiru oleh game-game yang lain. Ya, tapi ini biasanya susah sekali dan membutuhkan riset yang mendalam. Kemudian dari sisi hardware, ya kalau ada hardware khusus, terutama yang dilindungi oleh paten, maka itu akan sulit untuk ditiru. Nah, ini kita bisa membandingkan yang paling gampang adalah Nintendo dengan Sony dan Microsoft. Ya, kenapa Nintendo ini selalu beda sendiri dibandingkan Sony dan Microsoft? Ya, mereka menyadari bahwa mereka biasanya tidak akan berhasil bersaing kalau main di grafis. Ya, kita tahu sendiri Sony PlayStation sama Microsoft Xbox ini peningkatan di grafisnya luar biasa sekali. Nah, kalau Nintendo ikutan ke sana, berarti dia dalam tanda kutip bunuh diri. Ya, karena kita sudah tahu persis Sony sama Microsoft ini adalah pionirnya untuk grafis yang bagus. Itulah sebabnya kenapa Nintendo itu memutuskan untuk dia main di hardware. Ya, dimulai dari Wii. Ya, Wii sukses banget, ya kan? Kemudian muncul Wii U, ternyata gagal. Ya. Lalu belajar dari kegagalan, akhirnya muncul Switch dan ternyata sukses juga ya. Walaupun kalau kita lihat secara penjualan total ya, Nintendo Switch masih kalah di bawahnya PlayStation sama Xbox. Ya kan, tapi secara sepanjang masa penjualannya Switch itu cukup bagus. Kalau tidak salah nomor 11. Ya, kemudian dari sisi expertise, ya kalau kita punya keahlian tertentu dan tahu bahwa ada potensi pasar di sana, maka orang yang tidak punya keahlian tersebut pasti sulit berkompetensi dengan kita karena kita punya keahlian tersendiri. Sales and distribution, ya akan sulit menyaingi pihak lain yang punya koneksi terhadap penjualan dan distribusi pada pasar tertentu. Ya, jadi kalau ada yang punya koneksi orang dalam, itu biasanya akan lebih mudah untuk melakukan sales dan distribution dibandingkan dengan orang yang benar-benar asing. Ya, lalu imajinasi. Ya, kalau dari sisi imajinasi ini tergantung orangnya. Ya, sebagai contoh, semua orang itu bikin Minecraft bisa enggak sih? Bisa pasti. Ya. Tapi yang punya visi untuk membuat game tersebut siapa? Cuman satu orang. Ya kan si Mojang, pendirinya Mojang Studio ya. Hanya dia yang punya visi untuk membuat Minecraft dan menjualnya dengan harga yang flat. Dan ternyata Minecraft meledak sekali, ya kan? Kemudian relationship dengan pemilik film, lisensi film sama franchise. Ini mirip dengan yang sales and distribution tadi ya. Tapi ini lebih dalam lagi, bahkan untuk bisa membuat game untuk franchise tertentu, misalkan franchise-nya Marvel, tentunya kita harus punya
relasi dengan pemilik franchise-nya Marvel. Ya, kalau tidak punya koneksi, pasti tidak akan bisa membuat game tersebut. Ya, bahkan kita biasanya nanti akan dikasih CND, cease and desist letter. Ya, kamu tidak punya hak untuk membuat game dengan franchise-nya Marvel. Ya, ya pasti tidak dimungkinkan seperti itu. Ya, kita pasti kalahnya. Dibandingkan dengan publisher yang punya relasi. Kemudian uncertainty. Ya, developer ini bisa tidak yakin atas platform baru yang ditawarkan. Ya, contohnya dulu masa-masanya generasi ke-7 kalau tidak salah, ya, akhir generasi ke-7 dengan hadirnya Kinect itu sebetulnya banyak yang skeptis. Ya, mereka tidak yakin apakah pemain ini mau untuk bergerak satu badan utuh karena mereka menganalisis sendiri biasanya untuk game konsol itu dimainkan dengan duduk di sofa. Lah ini kok disuruh berdiri dan bergerak. Kontrolernya sendiri ada di badannya. Masa mau gamernya? Ya, cuman beberapa developer itu akhirnya memberanikan diri untuk terjun langsung ke dunianya Kinect dan beberapa ini sukses juga ternyata. Ya, misalnya Harmonix itu meraih sukses dengan gamenya Dance Central. Ya, ada 3 seri bahkan sampean. Ya, Ubisoft akhirnya juga terjun Just Dance dan akhirnya hanya dia yang bertahan untuk game ngedance sekarang ya kan sementara ini. Lalu ada Kinect Sports, Fruit Ninja pun bahkan mencoba masuk menggunakan Kinect ya kan. Lalu misalnya contoh lain platform baru yang ditawarkan mungkin VR. Ya, kita belum masuk ke pasar VR ya. VR di kita belum terlalu booming sehingga bisa dianggap pasar baru, tapi beberapa developer developer secara umum ya, setahu saya belum ada developer Indonesia yang menerbitkan game untuk VR, Oculus Rift atau Oculus Quest misalnya. Ya, saya belum tahu ada developer Indonesia yang merilis game di VR. Ya, beberapa akhirnya mencoba masuk ke VR. Ya, Valve juga mencoba peruntungan Half-Life Alyx ya kan di platform VR-nya mereka sendiri bahkan. Nah, kalau ternyata platform baru ini berkembang, maka mereka bisa meraih kesuksesan di sana. Terutama kalau tidak banyak yang berani masuk ke platform tersebut. Cuman hati-hati juga bahwa peminat pasar dari platform baru tersebut itu bisa jadi juga cuma sedikit. Ya, itu perlu dipertimbangkan. Nah, ini adalah berbagai barrier atau penghalang yang bisa memisahkan kita dari profit atau keuntungan. Ya, tapi kalau kita berhasil mengatasi berbagai penghalang ini, tentunya keuntungan bisa kita raih dengan sukses. Nah, dengan demikian kita sudah membahas berbagai hal ya pada kesempatan terakhir ini. Ya, ketika kita sudah membuat game, maka kita perlu menjualnya, bisa membutuhkan klien, kemudian kita perlu melakukan pitching, dan akhirnya kita berharap mendapatkan keuntungan dari game yang kita buat. Nah, dengan demikian berakhirlah sudah pertemuan kita kali ini dan juga berakhir pula pertemuan game Concept and Design ya. Jadi setelah 13 pertemuan ini diharapkan teman-teman semua memiliki bayangan secara garis besar tentang industri game. Dan saya berharap banget teman-teman bisa ada yang terjun dan terlibat ke dalam industri game Indonesia ya. Saya yakin industri game kita ini sebetulnya tidak kalah dengan industri game luar ya. Cuman perlu dorongan dan dukungan dari semua orang aja. Nah, hari ini juga tidak ada lab, jadi ini betulan pertemuan terakhir kita pada kelas game Concept and Design-nya. Terima kasih sudah menyaksikan sejauh ini. Semoga kelas ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman untuk mulai menggapai impian terkait dengan pembuatan sebuah game. Karena kita sekarang sudah tahu berbagai macam prosesnya. Ya, yang tertarik lebih lanjut bisa mulai terjun ke berbagai macam bidang ya, bisa mulai mencoba programmingnya, mungkin artisnya, lalu
mungkin mempelajari lebih lanjut tentang marketingnya, dan seterusnya. Ya, saya masih punya beberapa topik lain di kelas-kelas yang lain, ada programming, baik secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nantinya bisa teman-teman lihat sendiri di halaman channel saya ya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sejauh ini. Kita akan bertemu lagi, mudah-mudahan ya ketemu lagi pada topik yang berbeda, pada kesempatan yang berbeda, tentunya dengan dalam kelas yang berbeda. Oke, sampai jumpa lagi.